Arema emang udah mendominasi pertandingan, udah neken Persib Bandung terus. Nah, di menit-menit terakhir kan injur dapat corner, ya walaupun mungkin banyak orang yang bilang, "Ah, Persib mah golnya hoki atau apa." Tapi itu dua pundit senior bilang yang grade A++ adalah Tom Hay dan Eliano Reinders. Grade A-nya Andrew Jung dan Federico Barba. Berarti kalau grade AA, apakah AA-nya Eliano Reinders di Persib patut menyandang grade AA-nya di Persib Bandung ini? Ini emang berkelas banget Tom Hay. Akhirnya dia mampu, kan Boyan Haddock juga sempat bilang bahwa ini masih ada masalah adaptasi, masih fitnessnya juga berkurang karena dia nggak jalanin pramusim. Dia nggak ada preseason. Betul. Kan kemarin banyak proses cari klub dan lain-lain dan akhirnya dia cara yang berbeda karena sepak bola bukan soal siapa yang menang tapi bagaimana kita merasakan. Dan David Maulana back pass saja kepada Alan Jose. Oh, Alan Jose. Jens Raven memberikan bola kepada Tymon Hoppel. Tymon Hoppel, gol! ya sepak bola kali ini untuk Persib Bandung. William Marcel sudah angkat bola dan Federico Barba. Ini menunjukkan kelasnya walaupun dengan 10 pemain Persib Bandung mampu unggul 2-1 atas Arema FC. Oke, teman-teman, ini dia tamunya Obrin Bola, reporter beneran dari platform video. Namanya mungkin nggak banyak yang tahu, tapi kalau dilihat video ada. Ini dia Satria Hutasoe. Thank you ya bro, udah datang ya bro ya. How do you do? Firdi, thank you udah datang for coming ya. Hari ini kita gimana hijau semua ini ya? Hijau ya. Hijau. Masuk gimana Persib Bandung? Kumaha? Aduh. Biru. Sedikit dulu boleh sebelum teman-teman kalau tak kenal maka tak sayang, sedikit saja 10 detik aku minta. Rio, Satria ini panggilannya Rio adalah ponakan saya. Dia memang reporter beneran di video. Editor, tolong nanti dimasukin suaranya Bapak Rio ya. Yoi. Siap. Oke, let's go down to the game. Oke. Hari ini teman-teman game yang luar biasa, down by 1. Persib Bandung bertandang ke Singo Edan, Arema Malang. Cukup nggak enak ya teman-teman ya, 1-0 di babak pertama, tapi akhirnya keseruannya tapi nggak seru kalau sekarang kayak kita seru. Kita serahkan sekarang ke narsum saya yang pakar-pakar ini. Pertama, silahkan dulu bagaimana. Venue-nya adalah di Kanjuruhan Stadium ya teman-teman ya. Berlangsung game pertama di pekan ke-6 ya, pekan ke-6 ya. Baik, kita akan mungkin hati ke hati dari mata kita masing-masing yang menonton. Keseruannya emang Persib gacor banget. Bang Rio, tolong dulu gimana Bang Rio? Kalau dari awal kita lihat sebenarnya Persib itu menguasai jalannya laga ya, sampai menit ke 12 langsung ada gol dari siapa nyetak tadi? Mateus. Mateus itu namanya Mateus namanya. Habis itu baru tuh ada lebih cair dari permainan Aremanya juga. Tapi menurut saya kayaknya memang ini kecerdikan dari Boyan Haddock juga, nggak panik walau tertinggal. Juga pergantian pemain juga jadi kunci sih di laga pada sore tadi. Oke, itu pembukaannya dari Bang Rio. Dari Bang L Breaking News, gimana L Breaking News? Tapi kalau sekali lagi sebenarnya pertandingan di babak pertama itu sebenarnya agak cukup alot sebenarnya, agak cukup ya kurang menarik lah. Nah mulai itu babak kedua lebih menarik lagi. Jadi kalau dibilang ini Persib Bandung emang mendominasi pertandingan ya kita tahu kan. Ya walaupun ball possession pada akhirnya 52% Persib Bandung, Arema 48% dengan 10 pemainnya Persib Bandung. Tapi di sini ya Bojan Haddock memang pinter dia, tidak panik dari tim kepelatihan Persib Bandung juga dan akhirnya bisa kill the game, bisa memenangkan pertandingan pekan ke-6 Persib Bandung. Guys, sebelum down ke pemain Persib Bandung, di sini ada 3 pemain timnas kita ya. Mark Lok cedera bro, nggak ada di DSP. Iya, Menit 43 Persebaya, ingat nggak diganti Tom Hay? Iya. Kita next month kita udah
biarpun bagaimana teman-teman ya, once itu timnas, once itu ini mau Mark Locke, mau Stefano Lillipali, I respect them, ya kan. Nah ini gue cukup kaget dia main 90 menit nih bro. Biasanya kan kayak kepiting rebus gitu. Positif nggak performasinya dia? Tom Haye ini. Tom Haye. Nanti dulu Elaino, kalau Elaino masih muda. Iya. Tom Haye-nya dulu, kita ngomong Tom Haye. Ya Tom Haye ini memang nunjukin kelasnya ya. Ini pertama kali dia main full buat Persib Bandung. Betul. Terus juga dari babak pertama dia tuh benar-benar jadi kunci serangan. Dia jadi motor serangan. Umpannya buat Ramon. Yes, kena Mistar. Jadi memang ini emang berkelas banget Tom Haye. Akhirnya dia mampu, kan Boyan Haddock juga sempat bilang bahwa ini masih ada masalah adaptasi, masih fitnessnya juga berkurang karena dia nggak jalanin pramusim. Dia nggak ada pre-season. Betul. Kan kemarin banyak proses cari klub dan lain-lain dan akhirnya dia dipinang oleh Persib dan ya bersyukur bahwa kan banyak juga netizen ini ngapain pemain Nah, itu dia, bro. kita. Itu Tapi dia, selama bro. dia mampu perform dan nunjukin kelasnya kayak tadi, nggak ada yang salah gitu. Betul. Lo, Fir? Dari Tom Haye ya, emang bener-bener kalau dibilang Tom Haye ini sebenarnya masih layak untuk bermain di Eropa sebenarnya Om. Tapi emang kemarin pada saat pre-season itu pramusim dia pengen bermain di NS Breda, ditolak kan sama NS Bredanya. Itu kan klub awal ya? Iya, pas awal-awal di Tom Haye, tapi ditolak sama NS Breda. Ya daripada nggak dapet klub sama sekali, mau latihan di mana? Mau latihan di kebon Tom Haye, ya kan? Oke. Jadi ya udah di Persib Bandung ya udah menunjukkan performnya, kelasnya ya baru saat ini bermain 90 menit dari Tom Haye. Yes, gila. Tapi di babak pertama yang benar menjadi kunci serangan, tapi di babak kedua mau terakhir udah agak turun jadi Iya. agak DMF. Karena ada Malis masuk. Iya, Ada jadi Malis masuk. agak di belakang dikit Tom Haye-nya. Iya. Iya. Gantiin posisi Frans. Iya. Bukan Kakang bro, ada Malis. Oh Putros kan Kakang ditarik keluar. Oh iya, Putra. Kakang ditarik keluar. Jadi di switch, Ya, jadi ya. di babak kedua ya Tom Haye agak lebih ditarik ke belakang menjadi jangkar. Ya kan? Jadi Tom Haye memang kelas masih. Guys, kalau ngomong sama pakar-pakar, puyeng pala gue, aduh, jadi malu, aing. Oke, nanti Eliano nantilah masih muda. Oke, kita ngomong ke 7 pemain dibawa sama Sousa, ya kan dari Brazil. Itu yang paket bro, bener kan bro? Banyak yang masih Berginho masih. Ini sebenarnya datang lagi namanya Andrew Chung, ya kan? Ada lagi posisi Federico Barba, ya kan? Sebenarnya kebanyakan udah kayak Persib Hollywood atau bagaimana nih bro? Harusnya kan lo, you have so many talent, just masuk plug and play lah begitu. Tapi kok ini nggak begini bro? Sampai ya nyaris satu sama 10 pemain gitu. Ada emang kalau menurut Bang Rio ini kan yang jelas. Kalau kami ini kan hanya rumahannya Fir ya gitu ya. Kalau Bang Rio ini kan benar-benar ngelihat down ke pitch-nya itu memang nggak semudah itu ya untuk superstar ketemu digabung nggak semudah itu. Gimana? Kok Bojan Hodak agak kesulitan? Sama juga dengan Persija Jakarta Bang, begitu. Ya lagi-lagi kan memang chemistry itu diperlukan. Jadi kayak Boboto juga harus bersabar, paling tidak kasih kesempatan sampai setengah musim kali ya. Karena nggak mudah ini. Semua bisa dibilang ini kan cuci gudang dari belakang sampai depan. Tyron, Ciro. Tyron pun begitu pertama masuk Persib kan juga nggak langsung adaptasi dengan baik kan. Butuh waktu, butuh proses juga. Kayak ya tadi gol pertama itu kan ada miskomunikasi ya dua udah. Iya, Gol pertama. Iya. Sama juga kayak gol di LCS kemarin di juri time yang sayang banget kan itu juga satu sama iya di ujung lawan Singapura Sailor kan maksudnya kan iya. Jadi memang dan satu lagi sorry. Oke. Pemain-pemain asing yang rata-rata datang ini kan bukan yang memang lahir dari Liga 1. Dia kan ada yang dari Liga Thailand, ada juga dari ya liga luar lah. Bukan yang bahkan nggak ada yang nggak dari ASEAN juga. Jadi memang harus adaptasi cuaca dan segala macamnya kalau menurut saya. Iya, humidity-nya ya. Tapi banyak orang bilang katanya Brazil mirip sama cuacanya kita. Tapi kalau mirip, ya nggak mirip, bukan sama gitu ya kan. Menurut Bang Firdi gimana? Kok
Bang Firdi kita tadi nobar. Ini bagaimana bintang semua apa kesulitan? Bang Firdi komplain. Gimana sih nih ceritanya? Bang Firdi komplain terus ya kan? Jadi Gimana? ya mungkin yang dibilang sama Om ya, punya banyak pemain bintang nggak mudah untuk menyiapkan strategi dan taktikalnya. Ya mungkin mirip-mirip dengan PSG waktu itu yang ada Messi, Mbappe, Neymar, bintang semua itu. Nggak maju PSG-nya. Jadi ya ini PR untuk tim kepelatihan Persib Bandung ya, untuk Bojan Hodak. Sebenarnya ini klub rasa timnas loh. Eliano Renders, Tom Haye, ya kan, terus juga banyak Kakang di U23, Kakang Rudianto, Robi Darwis di U23 ya kan? Beckham Putra. Iya maksudnya banyak lah. Andil-andil di timnas banyak di Persib. Betul. Beckham Putra, Mark Klok di situ juga. Iya betul. Iya Mark Klok. Iya, Ya. semuanya itu rata-rata punya andil di timnas di tim nasional, dan ini sebenarnya pemain-pemain berkualitas semua. Dan ini kayaknya di musim ini nih, dari awal musim ini Persib Bandung, Bojan Hodak masih belum bisa menemukan chemistry-nya lah untuk memanfaatkan komposisi pemain yang ada di Persib Bandung. Jadi ini PR untuk tim kepelatihan Persib Bandung. Si Bos Rio bilang setengah musim. Oh kayak Persebaya waktu Frank Munster, Paul Munster kan kenceng tuh 2024 2025. Enggak tahu kebaca sama match analis. Gitu. Tapi lupain lah Persebaya nggak ada. Gini bro, gue punya pertanyaan gini. Sadil Ramdhani, inget dong. Dia kaki kiri di Sabah sama Om Kim Sui yang megang Kediri sekarang. Gua rasa ada 5 years ditaruh di kanan terus ya kan. Kenapa nggak sekarang langsung Boyan Hodak taruh aja Sadil Ramdhani di posisi kanan gitu loh. Ya udah William Barros di kiri. Emang dia punya visi lain? Karena ini kan udah cukup lama di posisi kanan Sadil Ramdhani, Bung Rio. Gimana, Bung? Jadi kalau bola tuh setahu saya kalau memang dia nendangnya pakai kiri, dia kan ditempahin di kanan kan. Itu rumusnya kan. Tapi memang di tengah-tengah pertandingan atau di kondisi situasional sih kadang bisa switch, itu kita nggak sadar. Jadi kalau Sadil sih mau di kanan di kiri, dia punya kualitas menusuk yang luar biasa sebenarnya. Tinggal ya lagi-lagi hanya perlu diberi waktu, kesempatan. Jam bermain ya. Saya Persib luar biasa, masih ada William juga. Berginho nggak main tadi kan? Nggak main. Di foto lemes. Maka ini fansnya ini berdua nih. Sampai nanya tadi sebenarnya Berginho gimana? Aku diemin aja gitu loh. Karena memang Berginho emang belum dimainin, Fir, maaf Fir. Emang nggak main? Emang itu kan fans antum. Waduh, bukan. Tapi lawan LCS juga menit-menit akhir juga dia masuk perform. Emang Berginho emang tapi kira-kira di pinggirnya enak. Ya, Kira-kira di pinggir. Iya betul. Kira-kiranya enak. Nah, keunggulannya yang gua kecewa Remontangnya, bro. Remontangnya itu kayaknya dia dibikin striker tunggal kan di situ, Remontangnya. Sebenarnya dia ini perlu takes time lagi ya. Memang butuh waktu lagi ya untuk tune ini ya Remontangnya. Iya, masih percaya sih karena dia kan ya walaupun Liga Kamboja top scorer ya pasti punya kualitas dan ya tinggal nunggu waktu sih. Saya masih yakin sih sama kualitas si Ramon ini, dan Boyan Hodak sih jarang salah milih pemain dari dulu. Saya yakin sih masih bisa. Lu ya, komplain mulu. Jadi lu komplain mulu. Remontang gimana? Ramon emang ya ini kali PR untuk Bojan Hodak untuk memanfaatkan komposisi pemain yang ada di Persib Bandung saat ini. Ya masa ya kita yang ngeluarin statement, kita jadi pelatih gitu. Nah PR tuh gimana Bojan Hodak memanfaatkan pemain-pemain yang ada yang sebenarnya tuh berkualitas, yang Ramontang dia top skor di Liga Kamboja. Nah itu kok mainnya di Persib begitu. Nah ini nih dari Bojan Hodak nih, tim kepelatihan Persib Bandung, bagaimana cara memanfaatkan si Ramontang ini masih belum nemu kayaknya nih gitu. Oke, jadi tapi nggak usah nafsu gitu dong bro. Kalau ngomong kalau nggak suka aja gitu. Kayaknya kalau di podcast terlalu ini alibi banget gitu. Nah yang cukup mengagetkan adalah pemain yang terakhir datang adalah Andrew Chung ya kan. Andrew Chung dipasang selalu jadi dibikin super sub. Tapi ketika masuk tadi Andrew Chung masuk langsung ada Malis masuk juga ya kan. Balik itu Arema tadinya sabar bro mau narik pemain untuk masuk ke pertahanan biar ya namanya 10 lawan 11. Lo double team, lo minus 1, ya kan begitu rumusnya. Akhirnya bisa, itu diturunin, di tone down, kelar, dibikin kelas banget. Emang di sini sebenarnya taktik apa yang bisa? Oke, itu kan ada kartu merah sebelumnya teman-temannya, ada kartu merah dulu ya. Sorry, nanti
kadang-kadang belum tentu orang nonton full ya. Jadi ada kartu merah itu terjadi di menit 63. Butros keluar. Franz Butros. Habis itu skor 1 sama gitu kejadiannya. Ya kita kan udah ilfeel duluan ya kan gitu. Nah kok bisa tiba-tiba sementara waktu 11 lawan 11 masih 50-50 menang Persib, belum tentu juga, masih nggak enak permainan itu dimainkan gitu. Kok bisa begitu Bang Rio tiba-tiba? Beberapa menit setelah Butros dapat kartu merah tuh Arema sempat nguasain pertandingan. Betul kan? Sempet, iya. Kan? Gue bilang kan, bener kan? Betul. Tapi lagi-lagi ya mentalitas tim juara, kita nggak bisa pungkirin. Walaupun banyak pemain yang memang nggak turut serta bawa Persib juara musim lalu, tapi DNA itu ada di tim itu. Dan mentalitas Boyan Hodak menunjukkan walaupun dengan 10 pemain, mereka pede untuk menguasain bola, mereka masih pede untuk nyerang. Dan Tom Hai juga, betul kata Firdi tadi, dia agak mundur karena ada Malis masuk. Dia bener jadi sentral juga, di jenderal di tengah. Tom Hai itu juga punya peran krusial sih. Nggak nyangka juga sebenarnya bisa balikin keadaan, walau terlepas itu golnya dari bola mati ya. Oke. I know. Tapi kan gol ada gol dong Bang, ya kan. Robby Darwish juga free throw juga, itu gol ada gol. Pratama Arhan. Jadi tapi memang menurunkan tempo biar bisa balik counter balik lah, masih jadi tenaganya nggak habis-habisin gitu, jadi bisa untuk nge-score lah sampai ke sana. Karena 10 kan tenaga 10 lawan 11 lain. Bang Rio. Benar nggak Bang Firdi? Jadi kalau dibilang ya Om ya, Persib Bandung ini pinter. Dia pada saat bermain dengan 10 pemain itu Arema emang udah mendominasi pertandingan, udah neken Persib Bandung terus. Nah, di menit-menit terakhir kan injur, dapat corner, ya walaupun mungkin banyak orang yang bilang, Persib mah golnya hoki atau apa, tapi itu goal, it's goal. Itu ada latihannya, walaupun dari bola-bola set piece kayak gitu. Dan Federico Barba yang akhirnya kill the game, memenangkan Persib Bandung ya kan. Dari belakang. Duar tandukannya kan. Tajam tuh. Itu tandukannya tajam. Itu back boss. Itu yang paling terakhir datang tuh Federico. Dan dia baru masuk bareng Tom Hay, bareng-bareng mainnya dia. This is his third game I think. Game ketiga nggak pernah masuk. Tom Hill udah langsung 90 menit. Dan sebenarnya Federico Barba ini dibilang super sub. Ya ini super sub karena kan baru masuk babak kedua si Federico Barba. Betul. Super sub dia tuh. Super sub. 4 pemain asing ada di bangku cadangan Persib Bandung. 4 pemain asing ya bro. Iya. Oh iya. Masih ada Beckham Putra juga main ya di awal ya. Masih ada Sadil Ramdhani juga main. Oh iya benar. Terus masalah kiper yang dari Wales itu kenapa tuh Bang? Ada masalah kah? Si baik ya. Kiper Persib Bandung. Respect. Baik ya. Apa kita skip aja lah ya? Non teknis. Itu kalau itu setahu aku dia masih ada sanksi di Liga Wales-nya Om. Untuk kiper Persib Bandung itu Liga Wales. Gitu. Masih ada sanksi. Oke. Kita udah cukup dalam masalah Persibnya, kita balik lagi untuk satu nama adalah Eliano Renders ditaruh di back kiri Bang. Kita sebutnya dulu namanya kiri luar ya gitu ya. Kiri luar. Zaman dulu. Kok emang ini lagi Boyan Hodak lagi mencari posisi suitable, gimana Bang atau gimana Bang? Kalau Renders ini emang dia kan versatile ya. Ingat banget dulu pertama kali dia turun di timnas pas lawan Bahrain, main di Bahrain. Sintayong juga ditempatin di pos pertahanan kanan, kayaknya bek kanan waktu itu. Iya. Bek kanan. Bek kanan ya. Dia emang sebenarnya posisi aslinya bek kanan. Iya. Tapi karena versatile kan. Bisa juga agak dimajuin. Kalau dulu mungkin kayak Gareth Bale ya. Tapi Gareth Bale kan awalnya benar-benar back kiri, abis itu jadi sayap kiri. Karena sprint ya mungkin. Ada sprintnya. Oh, Gareth Bale yang bisa keluar lapangan hari gitu. Real Madrid. Oh, ingat. Itu. Iya. Oke. Nah, sekarang 2 pundit senior bilang yang grade A++ adalah Tom Hay dan Eliano Renders. Grade A-nya Andrew Chung dan Federico Barba. Ya. Berarti kalau grade AA, apakah
AA-nya Eliano Renders di Persib patut menyandang grade AA-nya di Persib Bandung ini pekan ke-6. Kalau ukuran Liga Indonesia mungkin ya grade E ya. Cuma kan kita nggak bisa pungkiri ya, dengan segala hormat di Eropa kan dia juga nggak dapat tempat perpanjangan kontrak. Tapi kalau untuk ukuran Liga Indonesia ya dia ya grade E. Benar-benar yang satu baru main di Pexol, yang satu baru main di Almer. Di Almer. Udah berada di divisi utama Liga Belanda. Kalau dibilang grade E di Liga Indonesia ya menurut gue sih iya grade E dia. Impact-nya, matengnya itu kelihatan tadi, apalagi Tom Hai ya. Kalau Renders jujur gue sih belum melihat. Masih belum nyetel. Belum ada sesuatu yang spesial. Betul. Dia belum bisa ngasih added value sebagai pemain. Ini Dagi. Terus saya di klub dan di timnas ya. Tapi Ini Dagi. bagus cuma belum gitu loh. Iya. Gimana, Fir? Jadi kalau Eliano Renders emang setuju, dia tuh kayaknya belum kayak anak tiri, dibilang anak tiri juga ntar takutnya gimana. Masih belum, pelatih ini masih belum tahu cara manfaatinnya dari Eliano Renders. Dan di PSS Zwolle pun dia memang diposisikan sebagai wingback kanan dari Eliano Renders. Dan juga terkadang bermain sebagai gelandang serang, bermain sebagai sayap. Tapi Eliano Renders ini ya kalau dibilang grade E-nya di Liga Indonesia emang betul, tapi kalau di Liga luar ya enggak ya. Enggak. Di Liga Indonesia emang ya wajar karena ya bermain di PSS Zwolle di Eredivisie, liga tertinggi Belanda. Oh ya, RST Divisi Liga 2 ya. Eredivisie liga pertama kan Belanda. Ya layak lah kalau dibilang di Liga Indonesia dibilang grade E plus. Ya iya karena dia bekas bermain di Eredivisie Liga Belanda. Tapi kalau di Liga Belandanya dibilang grade E ya enggak sih. Eliano Renders. Tapi bos, gol pertama yang belok set diumpan sama Jung tengah baru Andre Jung. kelas banget tuh. Dengan tinggi badan gitu ada di posisi itu ngasih umpan tarik ya oke juga. Iya, kata Walaupun agak ragu tadi ini udah keluar belum bola tapi Iya, kan cek dulu ya kan. Cek dulu. Iya. Itu kan kipernya itu kan Adri itu kan spare-nya Hernando Ari dulu. Di bawah STY itu. Tim kepelatihan sebelumnya Hernando Ari. Iya. Gue ingat bener kan? Iya benar. pernah main di di round 2 kalau nggak salah. Iya Sempat kan? Pernah Pas diturunkan. Australia 0-0 dia kipernya. Kalau Pernah nggak salah. diturunkan. Iya, dia. Adi Satrio. Nah memang gue sampai merinding anjay, keren banget. Gue nikmatin banget. Soalnya kenapa? 0-1, 1 sama, 10 pemain. Kayak kemarin bro, kejadian Persijap sama Persita kan begitu juga bro, ya kan? Enak nonton game kayak gitu, ya kan? Jadi dapat gitu. Walaupun kalau ditanya tadi ada Tommy, teman sahabat kita nanya di subscriber kita, ini nilainya berapa gitu. Nah sekarang kalau Bang Rio menilai kalau kenikmatan game lain, tapi kalau kelas pertandingan ini nilainya berapa pertandingan ini? Ini mungkin 9 deh. Wah, editor. Iya. Karena keren banget. Ada drama, ada kartu merahnya, ada gol menit akhirnya, dan satu lagi wasitnya bagus banget. Extra time-nya 10 menit bro. Extra time-nya 10 menit. Iya. Gokil. Emang boleh nggak sih? Berapa sih bro batasnya sebenarnya? Extra time ini boleh Bebas aja, bebas. Kemarin tuh gue bawain Deltras lawan Barito itu extra injury time-nya babak pertama 11 menit, babak kedua 11 menit. Jadi nggak ada batas waktu sih. Setahu kita Kalau setahu 10 menit ya batasnya. Iya, 10 tapi nggak tahu lah ya. Ketika nanti dia World Cup, kemarin tuh Liga 2 Deltras lawan Barito hari Minggu kemarin itu injury time-nya 11 menit. 11. dan abang yang bawain itu Iya, ya, real tuh ya. Iya. Jadi bukan ngeliat-ngeliat Enggak, 11 menit. Oh, boleh. Iya. 11 menit 3 menit bisa 2 gol bro. Tahu ya makanya. Benar. 11 menit udah kayak hampir setengah babak. Tapi intermezzo dikit, ya match-match Liga Super sekarang banyak yang seru kayak tadi juga salah satunya karena emang kuota pemain asingnya itu ditambah sih, jadi gila-gilaan. Ya Persijap juga nggak bakal perform segininya kalau kuota pemain asingnya nggak sebanyak itu. Jadi dengan banyaknya jumlah pemain asing ini juga ya mungkin agak mengurangi kesempatan pemain lokal kita, nggak bisa dimungkiri, tapi nilai plusnya ya game tuh lebih kompetitif. Betul. Kepanjangan ngomongnya, tapi itu gue setuju banget gue. Tapi kalau misalnya Rizky Ridho, Marceng, yang kuat banget ya, gue inget banget Class of 2020
bagus keteter, yang kuat banget. Rido, Marceng, Hernando Ari, kalau dia memang keep skillnya pasti dibawa terus kok ya. Betul. Kalau tanggung-tanggung, maaf, Evan ada itu ya keteter ya kan. Jadi kalau gua rasa wah, nggak usah dipanjangin deh, nggak usah apa. Memang kualitas gimana? Menaikkan kualitas nggak 7 pemain ini? Tapi kalau dibilang dengan tambahan kuota pemain asing di BRI Super League ini, jangan malah bikin pesimis para pemain lokal Indonesia. Bersaing, apalagi para pemain mudanya nih. Nih dengerin nih. Pemain-pemain muda nih, kata jangan mikirnya pemain asing tuh masuk tuh. Aku nggak mau main. Jangan. Ya lu bersaing, latihan. Akhirnya masuk polisi. lu bersaing karena ya mungkin ya udah pesimis duluan sih Om. Jadi udah nggak mau gue bakal nggak dimainin nih sama pelatihnya karena pelatihnya juga dari asing juga kan kebanyakan kan dari Super League. Karena udah pesimis. Apalagi posisi belakang Mesal Hamzah gitu kan. Iya, jadi kok Mesal Hamzah, Iqbal Gwijangge. U19 juara AFF kan. Gue kapan jadi pemain inti? Beneran gue jadi tentara. Sekarang di Deltras kemarin main. Iqbal maksud gue, Iqbal Gwijangge. Iqbal di Barito. Kalau Mesal yang di kanan kan, Iqbal yang di kiri kan. Iya. Mesal back tengah juga. Iya. Ya di Liga 2 sih keduanya. Iya, Liga 2 ya kan. Iya. Nah, terus pertanyaan gue, satu player 45 menit gue nonton, kita sama-sama nonton Persija ya. Gue skip, gue pikir ini mana, nggak taunya rupanya ada nama Rehan Hanan ada di situ ya, gitu ya. Kalau di sini berarti si Beckham, Kakang Rudianto dari Arema Arkan Fikri. Arema Arkan Fikri. Kakang ya, betul Kakang. Yang timnas. Iya bro, kan ini kan rule is a rule bro. Lo obey enggak? Lo mematuhi enggak? Kan kemarin kan kita sama-sama kita bikin nggak tahu gue skip gitu. Rupanya Abah kan panggil Abah ya kalau nggak salah. Rehan Hanan. Sorry. Sekarang rupanya ada Kakang Rudianto. Oke, berarti clear ada. Emang gitu. ada pemain timnasnya. Oke. Wah, udah mau 30 menit. Jadi kita ngomong. Oke, nggak seru kalau gue nggak tanya player of the match satu-satu dari Bung Rio dulu. Player of the match-nya siapa? Mudah sih ya, Tom Hai. Gila! Tom Hai. Iya. Gokil, Bill! Tom Hai. Sama! Sama. Ini, tapi dia berkeras. Enggak, gue pengen yang ada actionnya dong. Nih, berdebat. Kita jago. Kita pengamat juga dong, Bill. Udah? Tapi Lo berubah nggak? Tapi kalau aku sebenarnya kalau dibilang player of the match secara seluruh pertandingan itu sebenarnya ya kan kalau aku bilang yang sebelumnya itu Federico Barba. Tapi kan lo bilang Tom Hay sebenarnya. Iya Tom Hay. Tapi karena kalau nggak ada Barba kan nggak menang Persib. Jadi begitu sih. Tapi kan home match dong. Kalau dari seluruh dong. pertandingan iya Tom Hay lah. Tapi kalau dibilang sebenarnya man of the match kalau nggak ada Barba nggak menang Persib. Jadi gitu paham nggak logikanya? Iya. Jadi yaudah kalau dari seluruh pertandingan sebenarnya mah player of the match-nya ya Tom Hay. Baiklah. Tuh. Gua ambil tengah biar kita gua emang tuh cuman gua tetap ambil positifnya aja, kita kasih Teja Paku Alam aja deh ya. Teja Paku Alam. Penampilan juga bagus aja. Enggak, soalnya dia kebobolan kemarin di ACL di ujung, sebel banget. Tapi bagus, Mas. Wah, gokil bro. Ya kan di syuting tengah, balik di syuting lagi ke tengah, balik di syuting. Ya, kita kasih apresiasi untuk Teja Paku Alam. But Tom Hay 90 menit, apresiasi kita untuk timnas kita. Semoga berarti di U23 ada, di senior juga ada. Kita masih ada lagi nanti mungkin rekap kita dibantu juga nanti ya. Persija lawan siapa tuh ya? Persija lawan Borneo. Kita dibantu rekap ya Bang Rio ya. Persija Itu minggu kok. Oke, jadi kita bisa kita dibantu sama Bang Rio. Ya. Mudah-mudahan dan congrats ya Persib ya. Persib. Persib Maung Bandung. Begitulah teman-teman subscribernya dari Obrin Bola, bincang-bincang kita dengan ponakan saya
namanya Satria Hutasoy, tapi panggilan kita Rio. Dia adalah memang benar-benar reporter di satu platform video. Nanti pasti editor bikin ya suaranya ya. Gitu. Keren sekali, dikupas, daging banget, dan juga pembicaraan saya dengan sahabat saya Firdi Muhammad. Thank you banget Firdi Muhammad. Siap, ya. Om. And was a great, hell of a game, man. Gila, ya, luar biasa. Banyak seru. Editor, tolong ditutup. Kita lihat kamera di sana. Gimana nutupnya, editor? Jangan lupa untuk di like, komen, dan share konten ini guys. Dan yang paling terpenting di subscribe. Sampai ketemu lagi di Obrin Bola. Bye. Exactly 30 minutes. Pas. Mantap. Mantap. Siapa yang menang, tapi bagaimana